told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Jelang Piala AFF 2022, Thailand tebar ancaman ke Timnas Indonesia. Thailand mulai menebar ancaman ke Timnas Indonesia jelang bergulirnya Piala AFF 2022 pada Desember mendatang. Thailand akan datang ke Piala AFF 2022 dengan persiapan penuh demi mempertahankan gelar juara. Pelatih Timnas Thailand Alexander Manokwalking telah memanggil 75 pemain untuk tahap seleksi awal persiapan Piala AFF 2022. Meskipun tidak ada nama-nama pemain andalan, Timnas Thailand masih memiliki segudang penggawa bertalenta lainnya. Selain itu, Thailand baru-baru ini mengumumkan jadwal laga uji coba skuad Gajah Perang akan berhadapan dengan negara ASEAN lainnya yakni Myanmar. Melansir dari Twitter The ASEAN Football, laga persahabatan antara Thailand versus Myanmar akan digelar pada Desember mendatang. Kabar ini tentu menjadi ancaman bagi para pesaingnya, khususnya Timnas Indonesia yang digadang-gadang menjadi rival terkuat di babak penyisihan Grup A. Apalagi Timnas Indonesia tampak paling minim persiapan. Skuad Garuda baru akan mulai dikumpulkan pada 28 November di Bali. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sendiri tengah disibukkan dengan pemusatan latihan kelompok U20 demi persiapan Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Sementara itu pada babak penyisihan grup yang dimulai 20 Desember, Timnas Indonesia dan Thailand akan berada di grup A bersama Filipina, Kamboja, dan pemenang playoff antara Timur Leste versus Brunei Darussalam. Pemain Timnas Indonesia U20 yang layak bermain di Piala AFF 2022. Pertama, Zanadin Faris. Zanadin pertama kali dipanggil ke Timnas Indonesia pada Piala AFF U19 2022. Saat itu, Zanadin memang tampil impresif bersama Persis Solo di ajang Piala Presiden 2022. Sejak saat itu, Zanadin selalu menjadi langganan Timnas Indonesia U19 hingga ke U20. Pemain asal Bekasi, Jawa Barat ini memiliki kemampuan yang spesial. Ia memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat bagus. Kemampuannya dalam membaca permainan pun patut diapresiasi. Kehadiran Zanadin di skuad Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022 cukup menarik dinanti. Apalagi Ivan Dimas yang punya karakter permainan serupa sedang tidak dalam kondisi terbaik. Kedua, Muhammad Ferrari. Ferrari pun terus menunjukkan perkembangan yang apik. Selama mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U20 di Turki, Ferrari pun kerap dimainkan. Pada laga melawan Moldova U20 Selasa 1 November lalu, Ferrari bahkan mampu mencetak 1 gol untuk membantu kemenangan 3-1 Garuda Nusantara. Pemain Persija Jakarta ini sudah punya 1 caps di Timnas Indonesia Senior. Caps itu ia dapatkan saat melawan Curaçao pada September 2022 lalu. Ketiga, Marcelino Ferdinand. Satu nama yang pasti akan dibawa oleh Sintayong ke Piala AFF 2022 adalah Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 18 tahun ini memang spesial. Marcelino bisa dikatakan sebagai pemain paling berpengalaman di skuad Timnas Indonesia U20 saat ini. Sejauh ini ia sudah punya 7 caps dan 1 gol di Timnas Indonesia Senior. Permainan Marcelino pun terus berkembang. Belakangan ini, ia tak lagi memaksakan untuk terus menggiring bola dan melewati lawan. Ex-pemain Timnas berbondong-bondong ikuti kursus kepelatihan. Peningkatan kualitas sepak bola nasional dengan strategi menciptakan bibit pelatih lokal berlisensi AFC terus dilakukan oleh berbagai pihak. Kali ini Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan PSSI menggelar kursus kepelatihan lisensi C yang berlangsung di Jimbaran, Bali. Kursus kepelatihan ini diberikan secara gratis oleh Kemenpora dan PSSI. Pada kursus kepelatihan ini, Yeyen Tumena bertindak sebagai instruktur dan ditemani oleh Mundari Karya sebagai asisten instruktur. Selain itu juga dalam kegiatan ini diisi oleh pemberi materi dari Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Bagi mantan pelatih Timnas Indonesia U19 tersebut, PSSI selalu fokus untuk menciptakan, menambah, dan meningkatkan pelatih-pelatih handal di tanah air. Salah satu peserta kursus, Muklis Sadining Syaifulo, mengaku senang dapat mengikuti kursus kepelatihan ini. Baginya, kursus kepelatihan ini menjadi pengalaman dan kesempatan yang baik. Diketahui sebanyak 24 calon pelatih mengikuti kegiatan ini, mulai dari mantan pemain hingga yang berkutat secara teknis di dunia sepak bola mengikuti kursus kepelatihan ini.
seperti David Sulaksmono, Buyung Ismu, Alexander Pulalo, Muklis Hadiningsh Syaifullah, dan lainnya ikut meramaikan kegiatan tersebut.